Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyiapkan batin kita merayakan misa pagi ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Mari kita membawa intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, mohon berkat Tuhan bagi mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Bapak Maximus Roni 54 tahun, Mama Albertina 64 tahun, dan juga Saudari Magdalena Asti Funan. Juga kita berdoa mohon berkat Tuhan bagi mereka merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka hari ini. Secara khusus untuk Vincentius Adiwijaya dan Dewi Sugiarto. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dalam keluarga kita, untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia. Semoga Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan juga kekuatan, kesabaran bagi mereka yang lanjut usia. Juga berdoa untuk mereka yang masih mengurus tanah, yang menjual tanah, karena kesulitan dengan tanah. Secara khusus untuk Bapak Purbo dan Ibu Bibik yang tanahnya diusahakan oleh Bapak Agung Pidargo, semoga urusannya berjalan lancar. Mohon berkat untuk para pendeta rumah dan segala usaha harian mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam usaha. Mohon berkat Tuhan ke atas semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada, dan mohon berkat Tuhan untuk semua anggota keluarga kita di mana saja mereka berada, dan juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, untuk jiwa dari Bapak Felix Dando dan juga Mama Anastasia Takesan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali akan pentingnya hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan semuanya membantu kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Kalau kita selalu mengikuti peraturan, mengikuti hukum yang sudah disiapkan, entah hukum adat atau hukum sipil, hukum gereja, pasti perjalanan kita akan selalu aman dan damai, hidup bersatu bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita sekitar kita dalam lingkungan kita. Yesus sendiri hari ini katakan, Dia datang untuk menghancurkan atau merombak hukum Taurat. Tidak, Dia datang hanya untuk melengkapinya, untuk memenuhinya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali merenung diri, merefleksikan apakah kita selalu melihat hukum adat, hukum sosial, hukum sipil, hukum gereja selalu dihayati dan diamalkan dengan baik. Kalau kita seringkali melanggar atau lalai menjalankan semuanya, mari kita mohon ampun atas segala kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa telah memulai karya penyelamatan di tengah-tengah kita, dan Ia akan menyelesaikannya pula sampai pada hari kedatangan Kristus kelak. Semoga Dia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah setia mengasihi kami, kendati umat-Mu berkali-kali menyimpang dari perintah-Mu. Semoga kami tidak berlaku mendua dan bercabang hati, melainkan setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang kayu. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia berpergian, barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan,
dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas sabdamulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan mempersembahkan korban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus menyampaikan kata-kata seperti ini? Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Karena kelihatannya bahwa Yesus mendekatkan dirinya kepada orang-orang sakit atau orang-orang berdosa, merangkul orang berdosa. Menurut kebiasaan orang Yahudi, orang berdosa itu orang najis harus dijauhkan, atau orang-orang sakit kena sakit lepra, kusta harus dijauhkan. Itulah tradisi orang Yahudi. Tetapi menurut Yesus, menjauhkan mereka ini sesungguhnya menyalahkan hukum cinta kasih. Tuhan itu penuh cinta kasih. Dan sesungguhnya semua pengikut Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan harus merangkul orang-orang seperti itu, yang sakit, yang berdosa, agar mereka boleh kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Saya datang bukan untuk menghancurkan, tetapi saya menggenapi, melengkapi, menyempurnakannya. Itulah kunci hukum cinta kasih. Merangkul mereka yang menjauh dari Tuhan, menarik mereka kembali, mengampuni dosa-dosa mereka. Bacaan pertama sangat menarik. Bagaimana Nabi Elia berusaha untuk menobatkan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, menyembah Baal. Nabi Elia, dia berusaha untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dari awal sudah dikatakan bahwa Tuhan sesungguhnya itu adalah Allah. Dia menciptakan kita semua. Dan kepada Dia sajalah harus kita bersembah, menyembah, dan harus kita percaya. Tapi mereka membuat ala-ala lain. Dan di depan mata mereka melihat bagaimana Nabi Elia menunjukkan kehebatan Allah mereka, Allahnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, bacaan ini juga mengingatkan kita untuk pusatkan perhatian kita kepada Allah Tritunggal. Kalau kita selalu memegang, pusatkan perhatian kita kepada Allah, pasti segala sesuatu akan baik adanya. Marilah kita kembali merenungkan diri, apakah kita selalu menghayati pentingnya hukum dan peraturan dalam kehidupan kita. Entah hukum gereja, hukum adat, atau hukum sipil. Kalau kita semua menghayatinya dengan penuh iman, pasti kita akan selalu aman dan damai hidup bersama saudara-saudara kita sekitar kita. Amin. Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semua persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini, sebagaimana Engkau menerima persembahan Elia hamba-Mu. Semoga dengan ini hidup kami Kau sucikan, dan kami pun Kau layakkan sebagai putra dan putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa, seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladani Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu, dan Kau temukan dalam diri putra-Mu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu, ya Bapa, dan bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar mencari bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatianlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam karya mereka. Dan juga untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci, semoga mereka senantiasa setia kepada sesama, dan semoga Engkau senantiasa mendampingi kehidupan mereka. Dan juga kami mohon berkat-Mu bagi mereka yang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan, berilah mereka kalau boleh kesehatan, kesembuhan. Bagi mereka yang masih mengurus tanah ya Tuhan, ada yang menjual tanah untuk kepentingan yang lain, semoga Engkau menuntun mereka. Kalau memang itulah kehendak-Mu, terjadilah pada mereka semua sesuai dengan rencana mereka. Berkati keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia, semoga mereka selalu mengalami kedamaian dan hiburan daripada-Mu. Berkatilah juga semua para penderma kami yang begitu setia membantu kami dan membantu sesama. Semoga mereka selalu diberi kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam karya harian mereka. Dan berkatilah semua anggota selama rohani di mana saja mereka berada. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus kami ingat Bapak Felix Dando dan Mama Anastasia Tokesan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang maha kudus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha kudus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha kudus dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas berkenan kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus secara fisik jasmani di sini, kami mengajak saudara sekalian yang mengikutinya lewat YouTube untuk menyambutnya secara rohani. Saya mengajak kalian semua untuk berdoa bersama saya. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, di dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini, menjadi nyatalah bahwa Engkau beserta kami dan mengundang kami hidup bersatu denganmu. Tuntunlah kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu, hingga kelak pantas memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu, Ruteng, Manggarai, Flores.